Hai guys, welcome to tutorial SketchUp dasar untuk pemula by Yasmin Bintang. Dan sekarang ini bagian lantai 1. Ini area lantai 1, di bagian lantainya udah kita grouping. Dan kita akan mencoba untuk membuat taman kecil di sini. Jadi pertama aku buka dulu, klik 2 kali grupnya, terus aku kasih garis di sini untuk membedakan antara bagian depan dan bagian belakang ya. Nah, setelah itu aku push bagian depannya sekitar 100 mili, berarti 10 cm seperti ini. Terus kalian bisa langsung ubah materialnya di bagian kanan. Cari di sini ada, nah ini ada grass, nah rumput kelihatan lebih hidup kan ya. Nah sekarang kita akan bikin terasnya, teras depan rumah. Jadi sebelum masuk ke dalam biasanya ada terasnya dulu supaya kaki kita nggak kotor, kaki kita nggak becek. Itu kalau misalnya di real life bisa ditaruh kursi-kursi dan juga bisa dikasih karpet gitu. Itulah gunanya teras ya. Jadi seperti ini, kecil aja. Terus setelah itu juga di sini aku akan gunakan untuk carport mobil. Carport itu adalah area tempat parkir mobil yang terbuka. Jadi kalau ketutup biasanya namanya garasi, kalau terbuka namanya carport. Materialnya aku bedain kayak gini. Nah sekarang di bagian sininya aku akan turunin lagi untuk perbedaan elevasi supaya lebih bagus aja. Ini kan terbang nih, sama aku diturunin lagi dikit supaya dia nggak terlihat terbang kayak gini. Terus aku akan kasih sedikit variasi untuk terasnya. Aku turunin sekitar 20 mili atau 2 cm. Terus aku push bagian sininya. Nah fungsinya supaya ini untuk kalau ada air atau genangan air gitu ya, supaya lebih bagus, ada flirtnya gitu. Oke, sekarang kita kasih material di sini supaya lebih kelihatan nyata. Boleh pakai apa aja. Ini kita akan coba masukin material yang ada dulu dari bawaan si SketchUp-nya ya. Jadi semua yang ada kalian lihat di sini, di sebelah kanan itu udah bawaan SketchUp. Nah, tada, segini aja rumah kalian udah terlihat lebih baik. Nah, sekarang kita akan coba bikin taman kecil aja di depannya di sini. Tuh. Oke, nah di bagian belakang sini juga ceritanya aku mau bikin taman kecil. Jadi kita akan buka dulu komponennya, klik 2 kali, terus klik lagi 2 kali untuk bagian groupingnya. Kita rapiin dulu, klik 2 kali, terus bikin kotak di sini. Boleh pakai pensil juga boleh, tapi ini biar lebih gampang karena bentuknya udah kotak. Aku turunin sedikit, terus aku pakai eye drop gitu ya. Kita pencet yang sebelah sana, jadi kita bisa masukin material dengan cara seperti itu. Nah di sini karena yang di lantai 1, lantai 2 yang udah aku assemble-nya bentuknya udah di grouping, jadi ketika aku edit di sebelah sana, yang sebelah sini pun dia ikut berubah gitu. Kelihatan ya, kayak gitu. Kita kasih ketebalan, terus kita akan naikin modelingnya. Jangan lupa keluar dulu dari si groupingnya. Nah naikin kayak gitu. Terus kita rapi-rapiin gini. Yang di sampingnya juga, supaya bangunan kita nggak kelihatan kayak terbang. Nah terus ceritanya ini bagian teras atas kita akan ratain kayak gini, di push aja. Nah gitu, karena yang sebelah sana udah di komponen, jadi yang sebelah yang satuan lantai 2 nya juga sudah ikut terubah bareng-bareng gitu. Itu kalau kalian ngeditnya di dalam si komponen. Tapi kalau kalian masukin benda-bendanya di nggak kalian masuk dulu ke komponen, nggak kayak gini dulu, nggak diklik 2 kali dulu, maka yang di sebelah sana pun dia nggak akan berubah gitu. Nanti mungkin aku contohin ya.
Oke, yang pertama aku akan mau membuat apa ya? Kalau tamannya kecil sih biasanya bikin kolam atau bikin tempat duduk atau misalnya bikin gazebo gitu. Jadi aku akan bikin kolam kecil aja mungkin ya. Oke, kolamnya tuh biasanya memanjang. Fungsi kolam atau taman di depan rumah itu macam-macam. Khususnya adalah untuk peredam suara. Kalau misalnya di depan rumahnya ada tanaman yang cukup rindang, itu biasanya untuk peredam suara supaya dari luar nggak terlalu keberisikan ke dalam maupun suara dari dalam juga nggak terlalu keberisikan keluar. Juga sebagai bumper untuk angin. Kalau misalnya bangunannya rindang, dia nggak akan gampang ketiup angin. Kalau misalnya ada badai, ada angin topan gitu, jadi ada bumpernya, jadi dia akan kena ke tanaman di depannya dulu. Terus juga untuk memberikan efek bayangan ke rumah, jadi rumah kita nggak terlalu langsung kena terik matahari, nggak langsung masuk, tapi dia akan masuk dulu ke celah-celah rimbunan daun-daun, baru dia masuk ke dalam gitu. Jadi taman di depan rumah tuh cukup penting untuk itu. Kita push kayak gini, ceritanya ini bagian samping kolamnya biar kelihatan bagus aja. Itu memang kalau misalnya kita taruh kolam itu maintenance-nya sedikit lebih tricky, apalagi kalau misalnya teman-teman bukan orang yang suka untuk ngulik gitu, mungkin akan lebih sulit. Bisa juga diganti dengan taman biasa, jadi nggak ada unsur airnya juga tetap bisa. Sekarang kita akan kasih dia material dengan kayu kali ya, supaya kelihatan lebih natural gitu. Pemilihan material pada taman juga mempengaruhi fasad ya. Jadi dia kelihatan mau taman seperti apa, kan taman juga ada jenis-jenisnya. Makanya di dunia arsitektur itu ada arsitektur landscaping. Itu mereka salah satunya tahu jenis-jenis tanaman, terus juga tanaman apa yang cocok untuk daerah-daerah tertentu gitu. Jadi jangan sampai wah ini tanamannya lucu, bagus, tapi ketika ditanam dia nggak mau tumbuh gitu. Nah di bagian dasar kolamnya kita ceritanya kasih material yang lucu-lucu, batu gitu ya, supaya kelihatan lebih hidup. Dan kita juga bisa mengatur scale dari si batunya supaya nggak terlalu besar atau terlalu kecil. Terus kita juga masukin batuan gitu. Dan biasanya kalau kolam itu kan dia butuh pompa, butuh filter airnya juga gitu. Dan coating di bagian samping-samping kolamnya juga harus diperhatikan. Jangan menggunakan cat atau bahan yang bisa membuat toksik ke ikannya, jadi nanti ikannya cepat mati. Nah ini milih batu aja lama banget ya, karena kan pakai filling ya, jadi kita masukin aja yang cepet. Oke, kita masukin, terus nanti kita akan atur-atur lokasinya. Wow, ternyata besar banget. Di beberapa 3D model yang ada di warehouse, nggak semuanya sesuai sama scale yang kita pakai gitu. Kadang-kadang mereka terlalu kecil, tapi mostly biasanya mereka kayak gini, terlalu besar. Itu bisa kalian scale aja, tinggal ketik S, nanti langsung keluar kotak-kotak hijau, titik-titik hijau, nanti kalian tinggal scratch-scratchnya aja. Nah, karena aku ngedownload si batunya di dalam komponen, jadinya di sebelah sana, di modeling yang full, dia juga pindah. Ini sama nih, aku kan mindahin si kolam ini ke lantai rumput ya. Nah, kayak gini, tapi dia belum bolong. Cara ngebolonginnya,
sama seperti tutorial melubangi dinding dan juga jendela. Jadi kita klik dulu si rumputnya, terus kita kasih kotak di sini, gambar kotak aja. Terus kita push ke bawah setebal si rumput, terus kita push di sini sampai ketebalan si kolam. Jadi nanti dia kesannya bolong gitu. Dulu aku suka langsung ngebolongin dari si rumputnya kan, jadi nggak kayak gini, nggak aku pisahin. Dan hasilnya ketika revisi itu jadi susah banget karena ketika aku mau betulin kolam, yang aku betulin juga adalah seluruh tamannya gitu. Jadi organisasi menggrup itu cukup penting ketika kalian mau revisi. Jadi supaya lebih mudah dan juga lebih rapih. Gitu. Oke. Kita masukin kayak gini. Nah, ini scale-nya supaya kelihatan lebih natural ceritanya. Oh iya, untuk carport ini kan aku bikinnya di sini lurus ya. Cuman kalau kenyataannya biasanya carport itu dia punya sedikit kemiringan dari jalan gitu. Jadi mobil kan nggak mungkin langsung gejelek naik gitu. Dia pasti ada landai, ada bagian yang landai ke bawah supaya dia naiknya lebih smooth dan juga lebih enak kemiringannya. Tapi juga nggak terlalu miring karena nanti mobilnya mundur gitu. Tapi nanti jangan lupa direm tangan, atau biasanya dikasih balok kayu di bagian belakang roda mobilnya supaya dia nggak cepet jatuh kayak gini. Oke, kita udah mengatur bebatuannya supaya dia kelihatan lebih realistis. Ya, overall good lah. Contoh-contoh yang lainnya bisa kalian lihat di Pinterest. Di sana banyak banget contoh-contoh taman yang bagus. Ini kan demo ya. Dadah. Oke, sekarang kita akan kasih tanaman. Oke. Bisa plant, keywordnya bisa tree, bisa flower. Itu adalah tergantung bagaimana kalian mencari keywordnya untuk dapetin modeling yang bagus. Masukin komponen tanaman itu cukup berat ya teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti kalian coba untuk download dan ternyata berat dan lama banget, ya memang karena yang kayak gini tuh ukurannya lumayan bikin nge-lag gitu. Tapi dia bakal bagus banget ketika nanti di render gitu, kebutuhannya bakal lebih bagus banget. Kalau misalnya kalian punya modeling dan punya banyak tanaman, kalian bisa tap dulu tanaman-tanamannya, terus kalian group gitu. Terus habis itu nanti bisa kalian taruh di layer mana. Nanti kalian kan dia nge-lag banget misalnya, nanti bisa kalian hide dulu si layer plan-nya, tanamannya. Jadi ke modeling kalian bisa sedikit lebih cepet lah gitu. Nah ini kan kayak gini, jadi not responding, sangat nge-lag ya. Ada beberapa tanaman yang ternyata aslinya tuh gede banget gitu. Ada juga tanaman yang ternyata aslinya tuh kecil banget. Sebenarnya itu adalah tentang pengetahuan kita terhadap jenis-jenis tanaman. Jadi kalau dulu waktu di SMA kita mempelajari tentang jenis-jenis tanaman, ya gunanya untuk sekarang gitu. Jangan sampai yang sebenarnya pohon mangga tuh kan gede banget gitu, terus kita bikin dia segede kecil banget, kita scale supaya kecil banget, terus kita taruh di atas meja makan misalnya, kan nggak lucu dan nggak estetik gitu. Jadi pengetahuan tentang tanaman tuh cukup penting juga ya. Oke, sekarang dari modelingnya kan ini udah ada potnya, cuman aku nggak butuh itu karena aku mau taruh tanaman ini di luar gitu kan. Jadi aku hapus dulu, aku masuk ke grupnya mereka, terus aku hapus dulu potnya, tapi ternyata ada tanahnya, jadi tanahnya nggak akan aku hapus sih, supaya bagus di sini. Udah, sekarang udah bisa kita pakai.
kita tinggal susun aja sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, aku akan taruh ini di depan deh ya, supaya dia jadi bumper yang bagus. Terus kita pindahin ini, terus kita jajarin. Better kan? Nah, ini kan bentuk dan arah daunnya sama ya antara satu dan yang lainnya. Ya karena memang dari modeling yang sama, cuma di copy aja. Kalau teman-teman mau dia terlihat lebih organik, setelah di placement kayak gini, bisa teman-teman rotate supaya arah-arahnya tuh beda-beda gitu kan. Kalau kayak gini sama semua ya, kelihatannya jadi nggak natural, nggak organik. Itu bisa teman-teman putar aja. Oke, sekarang yang ini juga kita pindahin. Dan posisinya juga, posisi tanamannya jangan menutupi jalan setapak, jadi taruhnya di pojok-pojok gini aja. Oke, kita scale dikit. Dan emang seger aja sih ya kalau kita lihat tanaman di taman gitu. Gitu kan. Sekarang yang ini biar nggak kelihatan sama banget, aku ubah scale-nya jadi yang satu besar, yang satu lebih kecil. Terus yang ini I'm not sure dia sebenarnya tanaman apa, tapi aku akan taruh ini ceritanya di dasar kolam ceritanya ya. Jadi ceritanya dia tanaman yang keluar dari dasar kolam. Oke, nah sekarang ini kan kolamnya ini aku grup nih ya, yang bawah sama bumper kayunya aku grup. Nah, aku tambahin lagi di sini, aku bikin kotak kayak gini. Nah, begini. Terus aku grup, terus aku resurface. Nah, terus aku kasih material air gitu. Jadi dia tuh material air yang aku bikin supaya modelingnya rapi adalah di grup yang berbeda gitu. Jadi kalau misalnya nanti dia mau lebih rendah atau lebih jernih lagi, lebih tinggi, itu bisa bagus. Dan si airnya ini aku bikin supaya si batunya tuh ada yang bagian yang nggak tenggelamnya. Nah, kita bisa lihat di sini ternyata ketika aku masukin si tanaman ini di luar dari si komponen lantai satunya, sehingga di modeling kita yang full lantai 1 dan lantai 2 dia nggak ke bawah. Tada, ini dia taman kita. Thank you.